Halo, assalamualaikum teman-teman Dizzy Lovers sekalian. Apa kabar? Aku harap kalian semua sehat-sehat, baik-baik semua, dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk kali ini aku mau ngelanjutin alur cerita di rilis Ertugrul episode 7 part 2. Jadi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Oke, mari kita saksikan videonya. Di pagi hari, Ertugrul datang ke tempat seseorang yang dibicarakan Afsin Bey, yaitu Aykutlu. Aykutlu yang mengetahui kedatangan Ertugrul, ia pun menyambutnya. Ertugrul pun langsung mengatakan tujuannya, yang mana ia ingin membebaskan Atabey dari penjara. Aykutlu mengatakan pada Ertugrul bahwa sangat sulit untuk melakukannya. Mereka harus menyuap penjaga penjara, harus mengambil pergantian penjaga sebagai keuntungan mereka. Dan juga ia mengatakan, selain itu, sahabatin akan diadili hari ini. Di dunia Islam, timbangan keadilan tidak akan menimpang. Jangan kehilangan harapan pada Allah. Mari lihat dulu hasilnya. Lalu Ertugrul dengan kecurigaannya akan keadilan di istana, ia pun bertanya, jika keadilan menyimpang, apa yang akan kita lakukan? Aykutlu pun menjawab, jika mereka mengkhianati keadilan, maka pedang kita yang akan mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Lalu Ertugrul tampak khawatir dengan hal itu. Lalu di sisi lain istana, Nasser sedang bertemu dengan seorang hakim yang akan memimpin persidangan Atabey. Nasser meminta pada hakim itu untuk melakukan kecurangan saat persidangan nanti. Hakim tersebut tampak takut dan berkata, "Tapi Nasser, ini berbahaya." Nasser berkata padanya, "Pikirkanlah baik-baik Tuan Hakim, setelah masalah Atabey selesai, Yang Mulia Amir membutuhkan penasihat seperti dirimu untuk selanjutnya." Tergoda dengan tawaran Nasser, Hakim pun bertanya pada Nasser untuk meyakinkannya, "Apa kau sungguh akan melakukan itu, Nasser?" Lalu Nasser yang berusaha untuk meyakinkannya menjawab, "Tentu saja, kau sangat penting bagiku." Dan akhirnya di ruang utama istana, persidangan dimulai yang dihadiri oleh hakim, beberapa saksi, dan juga Yang Mulia Emir Al-Aziz. Sahabatin disidang atas tuduhan pembunuhan, ketidakpatuhan pada pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan, pengkhianatan terhadap Aleppo dan juga umat Nabi Muhammad. Kemudian para saksi memberikan kesaksiannya. Saksi pertama yang mengaku sebagai salah satu pelayan yang bekerja pada Sahabatin berkata bahwa Sahabatin menyuruhnya mencari racun mematikan dan ia mematuhinya. Lalu saksi kedua berkata, ia melihat Atabey dengan orang yang mencoba membunuh utusan suku Kai di pasar. Atabey memberi sesuatu dalam kantung yang mungkin isinya adalah emas. Lalu saksi ketiga yang mengaku sebagai pedagang, ia berkata bahwa Atabey memaksanya ikut menyamar saat dia berbisnis dengan para pasukan salib. Lalu ketika hakim sudah mendengar semua kesaksian para saksi, ia bertanya pada Sahabatin, apa yang ingin Sahabatin katakan? Sahabatin yang teguh dengan kebenarannya, ia berkata, "Aku menolak semua tuduhan itu. Para saksi yang dibawa ke sini adalah saksi palsu." Lalu hakim itu berkata, "Persidangan ini adalah dewan kebenaran dan kejujuran. Insya Allah, mata ini dapat membedakan mana yang benar dan yang salah." Lalu ia pun memanggil saksi terakhir dari persidangan itu. Lalu di sisi lain Aleppo, bibi pengasuh yang dipanggil Umi Khair datang ke tempat salah satu murid Syekh Ibnu Arabi yang ternyata ia adalah adik dari bibi pengasuh itu. Dan di sana juga ada Hafsah, seorang tabib yang mengobati Halimah. Murid Syekh itu pun menyambut kedatangan kakaknya, lalu ia berkata, "Kami ada tamu di pondok, mereka juga mengalami ujian sulit. Kami memiliki seorang gadis yang terluka, dia seumuran dengan Laila. Hafsah telah melakukan yang terbaik, tapi lukanya semakin parah. Kesembuhan datangnya dari Allah, tapi pemeriksaan dari dokter istana mungkin dapat membantu." Bibi pengasuh pun menyetujui permintaan itu dan berkata bahwa ia akan memberitahu dokter istana besok. Tapi Hafsah berkata padanya kalau situasi Halimah sangatlah mendesak. Dan kembali ke persidangan di istana, saksi terakhir pun masuk ke ruangan. Ternyata ia adalah Esma yang Atabey ketahui sebagai pelayan terpercayanya di sana. Lalu hakim bertanya padanya apa yang terjadi pada hari itu. Esma menjawab bahwa dirinya dan Atabey masuk ke ruangan tempat pembunuh itu ditahan. Lalu hakim itu bertanya lagi, apa ada orang lain yang mengetahui tentang itu?
Esma pun menggelengkan kepalanya, dan hakim itu bertanya lagi, "Apa yang kau lihat saat kau masuk?" Esma pun menjawab, "Pria itu terbaring di lantai dan tiba-tiba kejang, busa keluar dari mulutnya. Dia diracuni. Pria itu meninggal di pangkuan Atabey." Atabey pun menyadari bahwa ia telah dihianati oleh orang kepercayaannya karena kesaksiannya tidak sesuai dari kejadian yang sesungguhnya. Dan di pondok tempat Halimah dirawat, dokter istana sedang memeriksa keadaannya. Setelah tabib selesai memeriksa keadaan Halimah, ia berkata, "Kau bertindak benar dengan memberitahuku, lukanya sudah mengalami infeksi. Ini sangat buruk sekali. Aku beri sedikit tindakan tadi, tapi tidak banyak yang dapat dilakukan di sini. Dia harus dirawat dan diobati dengan obat khusus istana." Lalu bibi pengasuh berkata, "Baiklah, ayo bawa dia ke istana jika itu memang diperlukan." Tapi Numan yang enggan berpisah dari anaknya, ia bertanya, "Tuan tabib, tidak bisakah kami merawatnya di sini atas petunjuk darimu? Hatiku tidak siap membiarkannya pergi dari pandanganku." Lalu tabib itu menjawab, "Kondisinya cukup parah, nyawanya terancam. Kami sudah melakukan yang terbaik di sini, dan kami bisa melakukan yang terbaik saat di sana nanti. Tapi hanya Allah lah yang dapat menentukan hasilnya." Lalu bibi pengasuh yang mengerti kekhawatiran Numan berkata, "Jangan khawatir tuan, aku akan merawat putrimu." Dan murid Syekh itu pun juga berkata, "Umi Khair adalah kakakku, dia akan merawat putrimu dengan baik. Dia adalah pengasuh sultan dan adiknya, insya Allah semua akan baik-baik saja, yakinlah." Lalu akhirnya Numan pun menyetujuinya. Lalu di perkemahan suku Kai, Selcan yang sedang mempersiapkan barang-barang miliknya untuk bermigrasi, tiba-tiba perutnya sakit dan keluar darah dari rahimnya. Ternyata obat yang diberikan oleh Yai pun berhasil menggugurkan kandungan Selcan. Selcan yang menyadari bahwa ia keguguran, di sana ia menangis sedih karena kehilangan bayinya. Lalu karavan yang membawa Sulamansyah terlihat sangat bersemangat. Abdurrahman yang kembali setelah memeriksa keberadaan mereka mengatakan bahwa mereka sudah dekat dengan Aleppo. Lalu ia memerintahkan untuk melepaskan bendera mereka dan memasang panji suku mereka. Sulamansyah yang terlihat sudah sehat meminta Abdurrahman mengambil kudanya. Ia mengatakan, "Aku harus masuk ke tanah baru kita dengan berkuda." Melihat semangat dari kepala suku mereka membuat para anggota suku lainnya juga ikut bersemangat. Lalu dengan dipimpin oleh Sulamansyah, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan di pusat keramaian Aleppo, Ertugrul dan kesatrianya sedang melihat keadaan di sana untuk menyusup ke istana dan menyelamatkan Atabey. Duyduk duymadık demeyin. Lalu salah satu dari perwakilan istana bersuruh kepada rakyat di sana bahwa akan ada pengumuman. Seluruh rakyat berkumpul, Ertugrul dan kesatrianya pun ikut berkumpul. Lalu orang itu berkata, "Atabey dari Yang Mulia Emir Giyad Aldin Al-Lazid, sahabat Tugrul, karena bekerja sama dengan orang kafir, ia dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya. Atabey sahabatin akan dieksekusi sore hari ini." Lalu para rakyat yang mencintai sahabatin tidak terima dengan hasil persidangan itu. Lalu di sebuah langgar, para warga dan jamaah bertanya pada Syekh Ibnu Arabi, "Syekhku, teman kita, saudara kita yang bernama Sahabatin Tuhrul telah difitnah dan juga diadili pada hari ini. Kami sangat bersedih dengan apa yang terjadi saat ini. Apa nasihatmu dalam hal ini?" Lalu Syekh memberikan nasihat pada para jamaah dan ia berkata, "Allah menyelamatkan Yunus dari perut ikan paus, yang menyelamatkan Ayub dari ulat yang menggerogoti lukanya, yang menyelamatkan Yusuf dari dalam sumur, dan menyelamatkan Nabi kita dari gua. Jika dia berkehendak, dia juga akan menyelamatkan saudara kita. Kita akan memohon pertolongan darinya. Allah maha mengubah api yang membakar Ibrahim menjadi dingin, dan juga dapat mengubah penjara seperti rahim ibu bagi sahabatin Tugrul sehingga ia tidak menderita. Mereka yang ingin melihat penganiayaan, pembunuhan, dan pengkhianatan, maka mereka akan terkejut dengan adanya kebangkitan baru." Lalu di istana pasukan Templar, Yigit yang sedang berusaha mencari jalan ke ruang bawah tanah untuk melihat keadaan Turgut, yang mana Turgut di sana sedang disiksa oleh Petruchio dan pasukannya. Namun ketika ia sedang mengendap-endap, ia pun bertemu dengan Isadora.
Ketika Sulaimansyah bersama karavan sampai di perbatasan Aleppo, para prajurit Aleppo menghentikan mereka dan bertanya siapakah mereka. Sulaimansyah pun menjawab, "Aku Sulaimansyah, pemimpin suku Kai. Kami menuju rumah baru di Aleppo yang telah diberikan oleh Emir Al-Aziz." Lalu prajurit itu mengatakan pada Sulaimansyah, "Kami di sini atas perintah Al-Aziz. Kami mendapat perintah untuk membawa kalian dan mengawal kalian keluar dari wilayah Aleppo." Sulaimansyah yang tidak mengetahui apa yang terjadi tampak bingung, sedangkan karavan kedua yang membawa seluruh rakyat suku Kai sudah dalam perjalanan berimigrasi. Dan di pusat keramaian Aleppo, Atabey dibawa untuk dieksekusi di tengah-tengah keramaian rakyatnya. Rakyat yang mencintainya bersorak meminta kebebasan Atabey. Dan di sana tampak pula Laila sedang menyamar di antara kerumunan. Lalu sang algojo yang akan menjatuhkan hukuman kepada Atabey bertanya pada Atabey, "Atabey, apa kau ada kata-kata terakhir?" Atabey pun dengan berani dan tidak takut akan hukuman yang akan ia jalani, ia berkata, "Jangan mengingatku sebagai pengkhianat. Semua yang kulakukan, aku lakukan demi negara ini. Al-Quran pedomanku, Allah lah saksiku. Hatiku bersih, kedamaian tujuanku. Jika aku harus mati demi tujuanku, tidak masalah bagaimana cara aku mati, dalam tidur ataupun dengan kampak." Lalu ia menoreh ke arah Sultan Al-Aziz dan ia meletakkan palanya siap untuk dieksekusi. Para rakyat terus menolak eksekusi yang akan diterima Atabey dan ia berteriak kepada Sultan Al-Aziz bahwa ialah seorang pengkhianat. Dan ternyata Ertugrul juga sedang menyamar di tengah-tengah kerumunan rakyat untuk menyelamatkan Atabey. Apakah Ertugrul akan berhasil menyelamatkan Atabey? Mari kita saksikan di episode selanjutnya. Teman-teman Dislover, gimana videonya? Aku harap aku bisa nyeritain videonya dengan jelas ya dan kalian suka. Jadi jangan lupa di like, comment, subscribe dan juga share. Thank you. Assalamualaikum.